Oke, bertambah lagi ya, sekarang ada 18 peserta dari 41 peserta. Jadi 18 orang ini berarti sudah berhasil untuk membuat NIB. Nah, sebelumnya selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar atau review kembali tutorial bagaimana caranya membuat NIB. Nah, jadi untuk hari ini kita akan mencoba membuat file NIB di ruang metaverse. Teman-teman bisa dilihat ya di kolom chat itu aku link ruang metaverse-nya. Jadi teman-teman bisa ruang metaverse tersebut. Jadi ini adalah ruang dari ruang pembelajaran yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kita adalah Nah, teman-teman berhasil bergabung bisa dipersilakan untuk duduk di kursi-kursi yang ada. Oke, bagi teman-teman yang sudah bergabung, dipersilakan untuk duduk
Oke, baik. Karena ini, uh, oh ya teman-teman jangan lupa untuk mute ya mikrofonnya. Karena sudah ada sekitar 29, sekarang jadi 30 peserta yang bergabung di dalam ruangan ini. Jadi bisa dimulai sekarang ya. Oke, Mas Diki, apakah dengar suara saya? Iya, dengar Mbak, silakan. Oke, baik. Bisa dibantu ini? Oh, enggak, saya bisa. Oke, aku mulai sekarang ya teman-teman ya. Jadi untuk hari ini kita itu membahas tentang NIB. Jadi NIB itu adalah kepanjangan dari nomor induk berusaha. Nah, untuk outline-nya atau daftar isinya itu yang pertama kita akan eh, mempelajari apa itu NIB, terus kemudian kenapa kita perlu NIB, terus di mana kita bisa mengurus NIB dan siapa saja yang bisa mendaftar NIB, kemudian bagaimana mengurus NIB, kemudian yang terakhir itu ada tutorial pendaftaran NIB-nya. Nah, setelah itu yang pertama yaitu apa itu NIB. Jadi NIB itu adalah nomor induk berusaha, yaitu identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. Nah, kemudian mengapa kita perlu NIB? NIB itu adalah kebijakan baru dari pemerintah untuk memudahkan pengusaha dalam mengurus dan mendapatkan izin usaha. Nah, jadi bagi teman-teman, ini kan nanti berwirausaha ya. Nah, itu teman-teman wajib punya NIB semua. Kenapa? Karena dari itu sudah ada dasar hukumnya, yaitu oke. Selanjutnya, nah, kenapa kita perlu NIB? Nah, untuk NIB sendiri itu memiliki manfaat yang pertama, kita bisa dapatkan TDP atau tanda daftar perusahaan. Kemudian ada juga API yaitu angka pengenal impor dan juga akses kepada. Nah, jadi kalau teman-teman mau urus terkait ekspor dan impor itu bisa menggunakan surat NIB. Nah, terus selanjutnya kalau teman-teman berhasil membuat NIB, teman-teman juga bisa memproses surat-surat lainnya seperti NPWP, terus kemudian ada juga RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, terus kemudian ada bukti pendaftaran kepesertaan BPJS, terus ada juga notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal atau izin usaha, seperti surat izin usaha perdagangan. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk ke bagian di mana kita bisa mengurus NIB ya.
Oke, bagi teman-teman yang tidak bisa join ke room metaverse-nya, mungkin bisa mengikuti dari Zoom. Nah, untuk mengurus NIB-nya itu kita yang pertama bisa daftar melalui OSS atau Online Single Submission, bisa juga dari perizinan tunggal, kemudian dari pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dan yang kelima itu biasanya yang kita sering pakai ya, itu dari https www.oss.go.id. Nah, selanjutnya itu siapa aja sih yang bisa daftar NIB via OSS? Nah, di sini ada berbagai listnya ya. Nah, untuk yang bisa mengurus NIB sendiri pun itu ada banyak sekali. Yang pertama itu dari perorangan, bisa juga perseroan terbatas atau PT, terus bisa juga CV, koperasi, atau badan layanan umum gitu. Nah, jadi banyak sekali orang yang bisa mendaftarkan atau jenis lembaga yang bisa mendaftarkan usahanya ke dalam OSS untuk bisa mendapatkan NIB-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tutorial cara pembuatan NIB-nya. Nah, di sini teman-teman yang belum punya NIB bisa sambil buka browsernya, terus di Google bisa dicari http oss.go.id. Untuk linknya udah aku share di kolom chat ya. Jadi bagi teman-teman yang belum punya NIB bisa mengikuti tutorial ini. Nah, nanti setelah pertemuan ini selesai, nanti akan ada penugasan yang harus teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang sudah punya NIB bisa di lower hand ya. Tadi yang raise hand bisa di lower hand. Terus bagi teman-teman yang terkendala atau mungkin ada pertanyaan bisa langsung raise hand. Ya, perlu diketahui teman-teman bahwa dalam pembuatan NIB ini isian identitas berupa KTP. Jadi bagi teman-teman yang belum punya KTP mungkin bisa pinjam punya saudara atau wali atau orang tua. Oke, selanjutnya jika kita sudah memasuki ke laman OSS itu akan muncul seperti ini. Nah, terus setelah itu teman-teman jika sudah punya akun bisa login, tapi jika belum punya akun bisa klik daftar, terus kemudian akan muncul seperti ini. Nah, untuk pendaftaran akun di bagian skala usaha itu ada UMK dan non-UMK. Teman-teman bisa pilih yang UMK. Karena kalau misalkan non-UMK itu adalah usaha yang modal usahanya itu lebih dari 5 miliar. Nah, jikalau kurang itu bisa pilih yang UMK.
Nah, untuk di kolom chat Zoom juga sudah di-share untuk presensi ya. Jadi teman-teman yang ingin presensi bisa langsung presensi aja. Diusahakan segera presensi ya, karena setelah Zoom ini selesai atau pertemuan ini selesai, presensi akan segera ditutup. Oke, setelah ke tadi bagian yang pendaftaran akun, itu yang step kedua itu ada tentang verifikasi data. Nah, tadi kan saya kan udah bilang ya tuh, teman-teman harus siapkan identitas berupa KTP. Nah, bagi teman-teman sekarang bisa dilengkapi bagian verifikasi data. Nah, jadi di atas itu ada keterangan tentang jenis pelaku usaha, itu ada dua opsinya, ada orang perseorangan dan juga badan ngomong ya usaha. kena urung Nah, mulai ya tuh panas biar disuka itu nah terus teman-teman bisa pilih yang orang perseorangan. Nah, kemudian untuk yang nomor induk kependudukan atau NIK itu bisa diisi NIK dari teman-teman. Nah, untuk nomor ponselnya juga bisa disesuaikan. Kalau misalkan ada yang terkendala saat mendaftar menggunakan nomor ponsel, bisa diganti ke email. Nah, untuk jenis pelaku usaha jangan lupa ya pilih yang orang perseorangan. Nah, kenapa tidak yang badan usaha? Karena badan usaha itu untuk seperti CV atau PT dan lainnya. Nah, kalau untuk usaha seperti kita atau usaha mikro, itu pilih yang orang perseorangan. Oke, kita lanjut ya. Jadi, setelah teman-teman daftarkan nomor ponsel atau emailnya, bisa dicek kalau ponsel biasanya di WhatsApp, kalau email ya di Gmail-nya, itu bisa dicek, itu biasanya ada kode verifikasi. Nah, kode verifikasinya bisa langsung dimasukkan aja. Nah, terus kemudian teman-teman di sini akan diarahkan, yaitu untuk pembuatan kata sandi ya, itu ada syaratnya. Kalau misalkan centangnya udah hijau, itu berarti sudah sesuai. Nah, sampai syarat itu terpenuhi semua, artinya kata sandi dari teman-teman itu sudah sesuai. Oke, kemudian di sini untuk yang keempat itu ada profil dari pelaku usaha. Jadi teman-teman perlu lengkapi data-data yang ada, jadi disesuaikan sama KTP yang udah didaftarkan oleh teman-teman. Jadi ada nama pelaku usaha, kemudian tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah berhasil daftar akunnya, bisa langsung klik masuk ya. Di sini ini nanti akan tampil bahwa pendaftaran akun berhasil, terus kemudian ada tombol untuk masuk. Nah, teman-teman di situ bisa langsung masuk atau login. Bagi teman-teman mungkin bisa diselesaikan dulu untuk proses pendaftarannya.
Oke, selanjutnya, jika teman-teman udah berhasil masuk, teman-teman, kita sekarang perlu tahu nih, nomor KBLI dari usaha kita. Nah, di sini teman-teman bisa langsung kunjungi link yang udah aku bagikan di kolom chat Zoom ya. Aku bagikan di sini juga. Oke. Nah, itu link dari nomor KBLI. Jadi KBLI itu adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, jadi jenis usaha teman-teman itu terdaftar semua di KBLI. Nah, teman-teman dalam membuat NIB itu teman-teman perlu yang namanya nomor KBLI agar bisa dimasukkan ke dalam jenis bidang usahanya. Nah, di samping kanan atas itu ada kolom pencarian, jadi teman-teman bisa langsung cari. Misalkan di sini saya contohkan itu untuk jenis usahanya adalah penjahit. Nah, teman-teman bisa langsung ketik ya, misalkan di sini saya ketik penjahit, nah itu langsung muncul nih nomor berapa gitu. Nah, itu kita pilih yang sesuai, karena dalam KBLI itu kita harus pilih yang paling sesuai, karena itu ada seperti tingkatannya gitu. Nah, terus itu saya pilih yang nomor 14120 karena usahanya itu sesuai, yaitu penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan. Nah, ini ada pertanyaan ya, kalau usaha makanan gimana, Kak? Nah, kalau usaha makanan sendiri itu ada banyak ya, ada makanan kering, ada makanan basah, ada juga cemilan, atau mungkin roti ada yang lain. Nah, itu kamu usaha makanannya tuh makanan apa gitu? Oke, sampai di sini teman-teman bisa langsung cari nomor KBLI yang sesuai. Oke, mungkin kamu bisa dicoba cari di kolom ya, makanan gitu. Coba aja dari yang umum dulu. Nah, terus kan itu nanti akan muncul di bawah ya kayak nomor gitu. Nah, itu teman-teman bisa pilih.
mana yang paling sesuai. Kalau misalkan semuanya itu menurut teman-teman kurang sesuai, teman-teman bisa langsung ke browser, langsung cari aja misalkan nomor KBLI untuk usaha penjualan nasi kuning. Nah, terus dari Google pun juga akan menyediakan banyak sekali nomor KBLI. Nah, di situ teman-teman juga harus bisa milih ya, mana nomor KBLI yang sesuai gitu. Oke, kalau misalkan sudah ketemu untuk nomor KBLI-nya, teman-teman bisa kembali ke websitenya OSS, terus teman-teman klik yang bagian izin berusaha, itu di bawah ada permohonan baru, teman-teman bisa pilih yang itu. Nah, selanjutnya, kalau misalkan sudah ke permohonan baru, itu nanti akan tampil seperti ini. Di sini ya. Nah, itu teman-teman bisa scroll ke bawah, langsung klik yang bagian simpan data, terus teman-teman pilih yang tambah bidang usaha di sebelah kiri. Nah, terus setelah tambah bidang usaha, itu akan muncul form seperti ini. Teman-teman pilih yang di kotak atas, itu di bagian kiri ada pilih bidang usaha, teman-teman bisa klik itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa isikan tuh bidang usahanya teman-teman. Nah, di sini itu untuk yang jenis kegiatan usaha bisa dipilih yang utama, kemudian yang bawahnya itu teman-teman masukkan nomor KBLI tadi yang teman-teman udah cari. Nah, terus yang uraian bidang usaha itu akan otomatis terisi. Kemudian untuk ruang lingkup kegiatan, pilih yang seluruh. Teman-teman jangan khawatir tertinggal ya, karena ini nanti materinya aku share di grup. Nah, kemudian kalau misalkan udah sesuai, teman-teman bisa klik yang simpan. Nah, terus setelah itu, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah ya, bisa diisi data-data yang masih kosong, disesuaikan dengan usaha teman-teman gitu. Terus kemudian setelah itu teman-teman bisa pilih yang validasi risiko. Oke, sampai sini mungkin ada yang tertinggal atau ada yang kesulitan. Mungkin adakah yang masih kesulitan? Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tadi itu NPWP dapat dari mana ya? Oke, untuk NPWP itu ada pendaftarannya sendiri. Nah, bagi teman-teman yang belum punya NPWP itu nggak wajib diisi. Jadi bisa langsung di next ke pertanyaan selanjutnya gitu. Oke, untuk mentor-mentor di setiap
grup juga bisa dibantu ya kalau misalkan ada teman-teman yang kesulitan. Oke, Mbak. Nah, jika sudah, teman-teman, kalau misalkan udah diisi semua nih data-datanya, itu kan di bagian daftar produk atau jasa, di bawahnya itu ada tambah produk atau jasa. Nah, itu bisa diklik untuk step selanjutnya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mengalami bug atau nge-freeze kayak nggak bisa dibuka gitu misal. Nah, itu websitenya bisa di-refresh karena kadang servernya itu ngedown gitu. Oke, lanjut ya. Nah, untuk tambah produk jasa sendiri itu ada yang perlu diisi lagi. Nah, itu teman-teman sesuaikan aja. Nah, untuk yang satuan kapasitas itu bisa disesuaikan ya. Kalau misalkan ada yang satuan kapasitasnya itu kursi kayak gitu atau rupiah gitu. Kalau misalkan yang kursi itu dianggapnya satu orang. Nah, jadi teman-teman itu dalam jangka waktu 1 tahun berapa orang yang beli gitu misal. Nah, untuk yang rupiah itu dalam jangka waktu 1 tahun berapa rupiah yang didapat gitu. Nah, terus kemudian untuk step selanjutnya yaitu kalau misalkan teman-teman sudah berhasil tambah produk atau jasa, nanti akan tampil seperti ini. Setelah itu teman-teman pilih selesai ya di bawah bagian kanan. Oke, next. Selanjutnya itu teman-teman tinggal lanjut aja. Nah, di sini lagi ya, apakah alamatnya udah sesuai atau misalkan modalnya udah sesuai atau belum. Nah, terus untuk cara editnya itu kan ada icon edit ya di sebelah icon sampah. Nah, itu bisa diedit di situ. Jadi disesuaikan aja. Terus teman-teman bisa lanjut terus. Kemudian di sini kalau ada kayak gini, teman-teman bisa pilih belum. Terus itu pokoknya itu saja, lanjut terus. Nah, bagian tadi ya, kayaknya sih bagian proses perizinan berusaha, itu kan ada kayak tampil draft-draft kayak gitu. Nah, itu kan ada kotak yang bisa di-checklist di sebelah kiri, itu teman-teman checklist semua, terus sampai tampil kayak gini draftnya. Itu kalau misalkan bentuknya draft, itu artinya NIB dari teman-teman itu belum terbit. Nah, teman-teman harus terbitkan dulu proses perizinan berusaha, baru bisa draftnya itu hilang gitu. Nah, terus setelah itu teman-teman bisa langsung cetak NIB di bawah ini. Gitu. Nah, terus nanti outputnya teman-teman itu akan mendapatkan file NIB formatnya PDF. Oke, sampai di sini mungkin ada yang kesulitan. Nah, nanti tampilnya kayak gini ya, teman-teman.
Oke, teman-teman, sekarang kita beralih ke Zoom lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan untuk penugasannya. Nah, itu adalah link dari penugasannya ya teman-teman. Bisa dilihat dulu. Di sini juga aku bantu share screen. Nah, jadi untuk penugasan itu kayak biasa teman-teman isikan nama, kemudian asal instansi, dan juga prodi. Nah, untuk tugas dari teman-teman itu ada 3. Yang pertama itu file NIB dari mahasiswa atau dari teman-teman, kemudian ada file NIB dari guru atau pembimbing. Nah, jadi di sini teman-teman punya tugas untuk mendapatkan file NIB juga dari guru masing-masing. Nah, kalau misalkan ada guru yang belum punya NIB, teman-teman bisa bantu guru tersebut untuk mendapatkan file NIB-nya. Nah, terus yang ketiga itu teman-teman screenshot NIB di ruang metaverse. Nah, jadi teman-teman tadi kan untuk pembelajarannya ya, teman-teman, itu untuk di ruang metaverse itu nanti teman-teman bisa share file NIB-nya di sana, kemudian teman-teman screenshot NIB tersebut. Nah, saya rasa sih teman-teman udah bisa semua ya, karena kemarin juga itu teman-teman mendapatkan mata kuliah non-teknis yaitu Metaverse. Oke, oke, ini ada pertanyaan dari Kak Alfia. Nah, untuk NIB guru itu juga wajib gitu. Nah, udah sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Oke, untuk ini tugasnya tiap siswa atau tiap kelompok. Nah, ini tugasnya itu tiap siswa. Jadi satu siswa itu wajib punya satu NIB. Nah, file dari NIB teman-teman itu untuk ketiga tugas ini ya. Untuk ketiga tugas ini nanti teman-teman wajib presentasikan di hari Sabtunya. Nah, jadi teman-teman kayak biasa buat presentasi kayak kemarin, cuman isinya itu adalah tugas-tugas ini gitu. Jadi ketiga tugas ini. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Tapi besok Sabtu itu presentasinya per kelompok aja ya. Jadi disatukan jadi
1. Iya betul, untuk file NIB mahasiswa itu punya diri sendiri. Untuk wali atau guru pembimbing itu kalau misalkan teman-teman dari satu sekolah boleh gurunya sama, tapi kalau misalkan beda sekolah wajib satu-satu. Untuk besok Sabtu, mungkin untuk omsetnya akan review sebentar aja. Oke, di sini ada mahasiswa dari Unpad nggak? Saya teh baru Oke, maaf baru pulang teh. Saya tadi habis kelas. oh ya, tugasnya bisa dimengerti ya, Tan? Atau mungkin ada pertanyaan? Tugasnya tuh jadi membuat NIB ya teh. Iya, betul. Jadi tugasnya itu ada 3. Yang pertama, NIB kita, NIB diri sendiri. Terus yang kedua itu NIB dari guru atau pembimbing. Terus yang ketiga itu NIB dari, itu screenshot NIB di ruang metaverse. Oke, jadi mungkin Intan bisa sampaikan tugasnya ke teman-teman yang lain ya. Siap teh. Untuk presensinya udah pada ngisi semua ya? Atau ada yang belum? Belum teh. Oke, ada pertanyaan lagi. Untuk presentasi NIB ini pakai PPT atau file PDF? Nah, jadi untuk presentasi NIB ini nanti teman-teman pakai PPT seperti kemarin. Nah, untuk file NIB-nya itu bisa di screenshot aja di halaman yang pertama. Kan itu ada 3 halaman ya, 3 atau 2 halaman. Nah, yang ditambahkan di PPT-nya itu cukup halaman pertama aja. Dan untuk presentasinya itu satu kelompok satu PPT. Oke, mungkin teman-teman yang belum presensi bisa segera presensi. Terus apakah ada pertanyaan lain? Boleh minta link presensinya lagi teh? Udah aku share di kolom chatan. Ya, apakah sudah cukup teman-teman? Oh ya, untuk hari ini Pak Gatot kebetulan tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Kalimantan Utara. Nah, mungkin untuk besok Sabtu kalau beliau bisa hadir, beliau nanti akan
ikut menyaksikan presentasi dari teman-teman. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Untuk batas pengumpulan NIB sih oke, untuk batas pengumpulan NIB Sabtu pagi ya mungkin ya. Karena siangnya kan teman-teman udah harus presentasi. Oke, mungkin karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, jadi saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan mengikuti materi hari ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Teh. Oke, Terima kasih, sama-sama. guys.